Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Turahmi, mahasiswi semester 7 Fakultas Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Juanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit perbankan syariah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah audit bank syariah yang diampun oleh Ibu Afiatin Dewi, SPMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang audit perbankan syariah. Audit merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk mengeksplorasi audit syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam. Adapun arti umum audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol, dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Jadi, audit bank syariah ini memastikan aktivitas-aktivitasnya seperti mengawasi, melaporkan transaksi, mengontrol, dan segala macamnya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, ada dasar hukum audit syariah. Dasar hukum audit syariah ini ada dari Al-Quran dan hadis. Kalau dari Al-Quran, salah satunya ada dari Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 6, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Maksud dari ayat ini adalah pentingnya pemeriksaan secara teliti sebuah informasi karena bisa jadi penyebab terjadinya musibah ataupun bencana. Selanjutnya, ada tujuan dari audit syariah. Tujuannya itu memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam pengoperasian bank syariah. Jadi tujuannya ini harus sesuai dengan aturan syariah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah. Yang pertama itu yang dilakukan pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga ada pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basic secara real. Yang kelima ada pengakuan beban secara accrual basic. Selanjutnya ada dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Selanjutnya ada pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada pentingnya audit dalam perbankan syariah. Jadi audit ini mempunyai peran yang penting dalam aktivitas di perbankan syariah. Yang pertama, laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatannya dapat terjadi kesalahan baik yang tidak sengaja atau yang disengaja. Bila disengaja ini merupakan indikasi adanya kecurangan dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua, perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya agar terlihat asetnya banyak dan labanya besar sehingga dapat menarik investor memberikan dananya agar dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, adanya perusahaan yang membesarkan biaya sehingga laba terlihat kecil. Hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat. Yang terakhir, adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen yang dapat menilai kewajaran perusahaan. Nah, selanjutnya ada The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau disingkat AAOIV. Jadi AAOIV ini mencakup 5 standar. Yang pertama, tujuan dan prinsip. Maksud dari tujuan dan prinsip adalah standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan dengan tujuan memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapatnya tentang apakah atau tidak gitu. Terus yang kedua ada laporan auditor. Laporan auditor ini standarnya
menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit. Selanjutnya ada ketentuan keterlibatan audit, di mana standar ini ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah, dan respon auditor untuk permintaan oleh klien untuk mengubah persyaratan dari suatu keterlibatan. Hal ini membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Selanjutnya lembaga pengawas syariah dan tinjauan syariah. Pengujian atau ini harus sesuai syariah, di mana standar ini memberikan bimbingan pada subjek penyajian untuk memenuhi syariat dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubung dengan audit laporan keuangan. Selanjutnya ada kegiatan audit pada bank syariah. Jadi kegiatan audit pada bank syariah ini ada 3 lapis. Yang pertama ada audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang bertugas dalam menguji kesesuaian laporan keuangan bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Yang kedua itu, lapisan kedua itu audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti OJK atau akuntan publik yang bertugas menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Selanjutnya lapisan ketiga, di mana audit syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi atau memiliki gelar sertifikasi akuntan syariah atau SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Selanjutnya ada contoh kasus audit di bank syariah. Kasus ini terjadi di BJB Syariah, di mana terjerat kasus kredit fiktif. Bank BJB Syariah telah melakukan audit khusus terkait dengan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif ke PT Hastuka Sarana Karya dan CV Dewi Manunggal Abadi. Pemimpin Sekretaris Perusahaan Bank BJB Syariah Robi Asmana mengatakan audit ini dilakukan untuk mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum. Hasil audit itu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dalam kasus ini, Bareski Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas Direktur Utama Bank BJB Syariah yaitu Yosi Gusman sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam korupsi pemberian kredit kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya periode 2014 sampai 2016 dengan tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW selaku pemimpin PT Hastuka Sarana Karya dalam memberikan fasilitas pembiayaan senilai 548 miliar. Dana ini digunakan oleh perusahaan HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Superblok. Penyaluran kredit tersebut dilakukan tanpa anggunan. Perusahaan HSK selaku debitur justru menggunakan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan ternyata pembayaran kredit senilai 548 miliar tersebut macet. Jadi dari contoh kasus ini dapat kita simpulkan pentingnya audit adalah untuk membantu penilaian dan pemeriksaan kebenaran atas semua transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan yang bersifat independen dan tidak memihak kepada siapapun dalam perusahaan tersebut. Jadi, audit ini sangat penting dalam semua aspek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau masih kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.